Bangsa yang menguasai peradaban adalah bangsa yang menguasai pengetahuan dan teknologi. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Secara geografis, Indonesia terletak pada iklim tropis yang membuat lahan pertanian Indonesia luas dan subur. Luasnya lahan pertanian membuat proses pemantauan dan penyiraman tanaman sulit dilakukan dengan cara konvensional. Maka dari itu, kami dari kelompok 10 sistem tertanam mengusung proyek yang memadukan antara wireless sensor network dan IoT atau Internet of Things sebagai suatu sistem yang dapat melakukan monitoring suhu, kelembaban tanah, dan kadar gas di sekitar lingkungan pertanian, serta penyiraman otomatis dengan menggunakan mesh topologi. Dalam kerja tim tentunya memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas dan terstruktur. Maka di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara Gateway bekerja dalam sistem yang memadukan antara WSN dan IoT. WSN merupakan sebuah kumpulan node yang dapat berupa sensor yang akan melakukan pengambilan data pada parameter ukur, kemudian dikirimkan pada sebuah node sentral atau sebuah server untuk dilakukan pengolahan data. Dalam proyek sistem tertanam ini terdapat dua node sensor dan satu base station atau gateway yang digunakan. Dalam desain dan perencanaan gateway, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat referensi dengan merancang, merangkai, dan mendesain skematik hardware. Hardware yang digunakan dalam perancangan gateway yaitu OLED, ISP32, buck converter DC-to-DC, NRF24L01, relay, pompa DC 12 volt, dan PCB. Kemudian secara software, kita harus mengecek satu persatu semua fungsi fungsional interkoneksi dari perangkat gateway untuk mengecek terbaca atau tidaknya program oleh hardware. Kemudian pada gateway, terdapat output yaitu relay, pompa, dan OLED yang perlu dicek apakah akan menghasilkan keluaran yang sesuai fungsinya atau tidak dengan program yang menjadi referensi. Setelah semua program dicek, selanjutnya dibuat program utuh yang dapat menjalankan seluruh program, baik itu menerima data dari node yang akan ditransferkan melalui internet, dan internet dapat melanjutkan komunikasi kepada pengguna melalui aplikasi Android. Kemudian, sumber tegangan di gateway, mengingat outputnya, pompa dan sistem gateway pun memerlukan tegangan, maka besarnya tegangan dan arus pun perlu diperhatikan yang akan berdampak pada efisiensi daya yang digunakan. Untuk efisiensi daya telah dipasang saklar sebagai penghubung dan pemutus arus. Dalam sistem gateway bekerja pada tegangan 3,3 hingga 9 volt. Maka dalam sistem gateway ada buck converter DC to DC untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt secara konstan, dan motor mempunyai tegangan kerja 5 hingga 12 volt. Motor di sini maksudnya pompa DC 12 volt. Nah, kemudian dengan arus yang diberikan pada sistem gateway minimal 2 ampere. Untuk jaringan komunikasi yang digunakan, gateway menuju user menggunakan internet, dan dari node menuju gateway menggunakan frekuensi radio dengan frekuensi 2,4 GHz dengan jarak tempuh kurang dari 50 meter tanpa gangguan. Pada komunikasi gateway kepada user, gateway akan mencatat data di database dan meneruskan kepada user apabila ada data yang dikirimkan oleh node dan diterima oleh gateway. Penyimpanan data yang digunakan dalam proyek ini menggunakan platform Firebase yang dapat menyimpan data secara real-time. Kemudian program aplikasi Android akan mengambil data dari database secara real-time untuk ditampilkan kepada user. Tampilan dari aplikasi Android tersebut bertujuan sebagai monitoring data yang dikirimkan node dan diterima gateway meliputi kelembaban tanah, suhu, kadar udara di sekitar lingkungan pertanian. Kemudian untuk melakukan penyiraman otomatis, gateway diprogram ketika menerima data kelembaban tanah lebih dari 80% atau kering, maka pompa akan melakukan penyiraman otomatis, dan ketika kelembaban tanah telah mencapai 20% atau kondisi cukup air, maka pompa akan berhenti mengalirkan air. Segala parameter yang diprogram dalam proyek ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertanian secara real-time. Sekian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut demi terciptanya pertanian Indonesia yang unggul dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.